Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kaidah pertama dalam Qawaidul Fiqh ya. Yang akan kita bahas adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada niatnya atau tujuannya. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa flyer di sini. Misalkan lakukan semua pekerjaan karena Allah. Bismillah, lillah ya. Seperti yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita, maka ya sesuai dengan kemana ia mau hijrah. Atau kalau kalian misalkan mau kuliah, niatnya untuk mendapatkan ijazah, maka yang didapatkan hanya ijazah. Kalau niatnya itu mendapatkan ilmu, maka dapat dua-duanya, ya ilmu ya ijazah, begitu. Hati-hati dengan niat. Jadi kalau misalkan dalam perjalanan niatmu berubah, cukup jadikan bahwa itu sebagai bukan tujuan utama. Tetap tujuan utama misalkan kuliah ya kuliah, bukan kerja, bukan untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Kemudian 5 amalan mudah pembawa kebahagiaan dunia akhirat. Ini misalkan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon maaf, ya benar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika mendapatkan cobaan. Kemudian mengucapkan alhamdulillah ketika syukur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika berzikir, dan setiap mengawali sesuatu selalu mengucapkan bismillah. Dan selalu mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ketika melakukan dosa. Hanya ringan-ringan saja. Ya. Nah, yang namanya niat teman-teman semuanya itu harus meyakini dalam hati. Kemudian melafalkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, meyakini dalam hati, melafalkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Kalau bahasa Jawanya kalau hanya meyakini dalam hati, melafalkan dalam lisan tapi tidak dilakukan, ini dalam bahasa Jawa disebut nggih ora kepanggih. Ya, yang artinya yo tapi ora dilakoni. Nah, makanya di sini Rasulullah pernah juga bersabda bahwa ketika kita hanya berniat baik saja, maka Allah itu sudah mencatat bagi kita satu kebaikan sempurna. Lantas bila kita melakukannya niat baik itu, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, ya, sampai lipatan yang banyak sekali. Ini niat baik saja itu sudah dicatat kebaikan. Tapi kalau niat buruk itu belum dicatat sebagai sebuah keburukan. Dicatat sebagai sebuah keburukan kalau kita melakukannya, ya. Kalau hanya sekedar niat tidak dicatat. Namun sudah mengetahui ini, lantas jangan koleksi niat, hanya niat-niat saja tapi kenyataannya tidak dilakukan. Ya. Makanya awali dengan yang paling mudah dan paling ringan, yang penting istiqomah. Karena ada 4 beda kemauan dan keinginan teman-teman semuanya. Kalau kemauan itu ada kesungguhan dalam hati, kalau keinginan itu tidak ada. Yang namanya ingin, kalau sudah kesampaian ya sudah. Kemudian kemauan itu ada tindakan nyata, kalau keinginan hanya angan-angan. Kemauan menghasilkan pencapaian, kalau keinginan tidak ada hasil. Kemauan tidak ada ada semangat yang optimal, maaf ini salah ketik, semangatnya optimal, kalau keinginan tidak optimal. Jadi harus bedakan dulu apa kemauanmu, pengenmu apa, ya. Karena setiap yang diniatkan sungguh-sungguh dengan usaha pasti akan kesampaian. Gitu loh teman-teman ya. Nah, macam-macam niat ini. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya sumayasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Wa kamin amali yatasawwaru bi surati amalil akhirah sumayasiru min a'mali dunya bi su'in niyah. Banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Kemudian banyak amal perbuatan yang berbentuk amal akhirat lalu menjadi amal dunia karena buruknya niat. Ya misalkan begini,
Ada orang yang cinta kepada dunia, ya. Gila harta, gila jabatan, gila kehormatan, ya. Ini seakan-akan ia mengejar dunia lewat amalan akhirat, juga lalai dari ibadah. Ya di sini karena dia itu bekerja hanya untuk duit, maka ya yang didapatkan itu ya hanya dunia saja, akhirnya tidak dapat. Nah, padahal mengejar dunia dengan amalan akhirat ini adalah kesyirikan. Misalkan ya banyak-banyak amalan puasa, sholat malam, namun hanya ingin mengharapkan dunia. Ini rugi teman-teman semuanya, walaupun dari sisi yang lain banyak yang mengatakan tidak apa-apa, misalkan sampean sholat duha, amalan akhirat ya, tapi tujuannya untuk mendapatkan banyak rezeki, banyak duit, kelancaran. Kalau dalam tataran syariat itu tidak masalah gitu loh. Karena pada tataran makrifat yang lebih tinggi, efek itu tidak penting karena kewajiban kita adalah menyembah kepada Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban kita sebagai umat, sebagai hamba adalah beribadah kepadanya. Masalah efek kemudian hidup kita menjadi enak, hidup kita menjadi lancar semua segala urusan, itu adalah hak prerogatif Allah. Itu tingkatan makrifat. Tapi kalau kita tingkatan syariat, misalkan kita sholat duha hanya untuk mendapatkan lancar, mendapatkan sholat hajat supaya dapat gadis atau jodoh yang diinginkan. Nah, itu untuk tataran syariat menurut saya tidak masalah karena memang sebatas itu kadar keimanan kita. Kalau lebih tinggi, ya tidak masalah begitu loh. Karena memang ada tahapan-tahapannya. Jadi hati-hati di sini teman-teman ya. Ada juga yang banyak perbuatan yang berbentuk amal akhirat lalu menjadi amal dunia karena buruknya niat itu tadi. Dan banyak perbuatan yang berbentuk amal dunia menjadi amal akhirat. Misalnya seperti orang tua kita yang mencari nafkah untuk keluarga, bapak ya, atau ibu, bekerja di sawah, kelihatannya itu amal dunia, namun menjadi amal akhirat karena baiknya niat, yaitu menafkahi keluarga. Nah, teman-teman semuanya, seperti ini contohnya Smiling Hacker, mitos Robin Hood bagi Palestina. Beritanya sudah lama sekali. Tapi siapa namanya ini Hamzah ya, Bendelat. Ya namanya ini kalau salah. Ini dia membobol rekening untuk membagi-bagikan duitnya kepada rakyat Palestina. Oke, sekarang cabang kaidah pertama. Al-ibaratu fil uqudi lil maqasid al wal ma'ani la lil lafdi wal mabani. Tolak ukur dalam transaksi adalah maksud dan makna dari perkataan pelaku, bukan sekedar kata-kata. Jadi maksudnya di sini adalah tolak ukur dalam transaksi itu maksud dan makna. Maknanya apa? Bukan hanya kata-kata, misalkan Bu, kalau nyuwun kopi. Nah, kita di warung kopi bilang begitu. Nyuwun di situ bukan cuma-cuma, tapi nyuwun itu berarti beli, begitu loh. Jadi sudah umum masyarakat menggunakan kata itu yang artinya adalah membeli, bukan sekedar meminta. Kemudian ini contohnya ya, pinjam stipo. Ya, kalian pinjam stipo itu kan pinjam ya, kenapa kok habis gitu. Seharusnya kalau pinjam itu zatnya tidak berkurang, tapi ini pinjam, tapi kenyataan itu sebenarnya minta gitu. Minta kopi tadi yang saya contohkan dan titip uang. Nah ini titip uang ini sebenarnya hutang, dia bayar tapi artinya itu mengangsur. Nah kalau titip, yang namanya titip itu bisa saja nanti diambil lagi ya, karena titip gitu loh. Dan nominalnya juga tidak berubah karena titip. Nah berarti kalau titip ini harus diganti. Ini aku ngangsur gitu loh. Tapi bahasa orang-orang pada umumnya bilang titip uang ini sebenarnya adalah bisa dikatakan DP lah, titip uang. Atau hibah tapi meminta sejumlah uang. Ini banyak dilakukan di masyarakat ya, minta bagian. Atau kuliah tapi tidak serius. Ini juga contoh aplikasinya. Nah, kemudian cabang kedua, la sawaba illa biniyat. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Di kalangan madzhab Hanafi dan pendapat Qadhi Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki. Jadi segala sesuatu harus diniatkan walaupun dalam hati yang ringan saja gitu loh. Ya, harus diniatkan. Bismillah sedekah. Bismillah hibah.
bismillah bantu konco. Ngono. Ya. Nah, yang ketiga, lau ikhtalafal lisanu wal qalbu fal mu'tabaru ma fi qalbi. Apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan yang ada dalam hati, maka yang dianggap benar adalah apa yang ada dalam hati. Hati-hati teman-teman ya. Cuman memang dalam hal memberi, kalau kita menunggu ikhlasnya itu kita nggak ikhlas-ikhlas. Karena memang tujuannya adalah menghajar nafsu. Jadi harus dipaksa. Misalkan kalian niat untuk sodakoh, tapi dalam hati memang ada sidik-sidik riai lah, ya. Sidik-sidik riai, yo nggak masalah gitu loh. Tapi itu akan lama-kelamaan juga akan hilang, ya. Kalau kalian sering-sering melatihnya dengan sering-sering bersodakoh. Kalau kita nunggu hati itu hilang perasaan itu, kapan kita bersodakoh? Gitu. Kita nggak akan pernah sodakoh karena memang itulah keinginan dari iblis itu. Ya. Niat bantu saya klase, tapi suara koyo ini, iya gimana ya? Maksud njaluk wis kadung muni saya klase kan bingung ya. Nah gitu loh teman-teman ya. Tapi itu coba dilatih terus lama kelamaan akan menjadi terbiasa. Berdagang menutupi cacat. Ya, ini ya barangnya tidak berkualitas sih, tapi bilang itu berkualitas. Ini yang dipertaruhkan adalah kejujuran, kepercayaan orang, pelanggan. Atau order tidak sama dengan kenyataan, gambar karo kenyataan ini gak bodoh. Ini juga contoh aplikasinya. Dan niat bayar hutang tapi cuma janji. Yo sesok yo, wes sesok tenan minggu ngarep, kenyataan jong. Kesaksian palsu, ngaku konco bae tresno. Ini juga contoh sebuah kesalahan, ya. Ingat tadi, yang dikatakan yang berguna adalah fal mu'tabaru ma fi qalbi. Apa yang dianggap benar itu adalah yang ada dalam hati. Hati-hati dengan hati, ya. Nah, makanya segumpal daging itu, hati itu hakikatnya adalah iman. Nah, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Walaupun dalam dunia kesehatan kenyataannya hati tugasnya itu adalah untuk mencerna atau memisahkan racun, tapi hati yang sebenarnya di sini adalah otak kita, teman-teman semuanya, yang mencerna bagian perasaan ini, yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ini adalah sisi otak ini, sisi perasaannya ini. Cabang keempat, maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud yang terkandung dalam ungkapan kata sesuai dengan niat orang yang mengucapkannya. Kecuali dalam satu tempat, dalam sumpah di hadapan qadhi, dalam keadaan demikian maka maksud lafaz menurut niat qadhi. Kalau disumpah di hadapan orang, suruh mengikuti, maka niatnya ya tergantung qadhi. Tapi kalau sampean mengucapkan sendiri, maka termasuk niat orang yang mengucapkannya. Ya, apakah niatmu itu serius atau enggak, hanya sampean yang tahu. Ya, ikhlas apa enggak, hanya sampean yang tahu, gitu loh. Dan Allah Maha tahu. La yalzamu niyatul ibadah fi kulli juz'in innama talzamu fi jumlati ma yaf'alu. Apa ini? Fi jumlati ma yaf. Apa ini bacanya itu? Nahwu sorobnya parah. Tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian, tapi wajib niat dalam keseluruhan. Usolli fardhu maghrib, ya. Satu niat, wes, gak perlu niat takbir, niat ruku, niat sujud, niat lungguh, iftiros, ya, niat tasyahud, gak begitu. Tapi seluruh rangkaiannya itu sudah dirangkum dalam satu niatan di awal. Kullu mufarridaini fala tazjihima niyatun wahidatun ilal haji wal umroh. Setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat kecuali ibadah haji dan umroh. Jadi misalkan niat sampean mengkodok puasa, lalu niat pula pada saat itu adalah puasa Ramadan, maka tidak boleh, harus salah satu. Ya, di sini pengecualiannya haji dan umroh. Tapi prakteknya haji dan umroh itu ya pertama ya haji dulu baru umroh dulu, gitu loh. Ya, setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat. Kalau sunnah boleh.
Ya, kalau kita misalkan punya hutang puasa sekaligus di situ Senin Kamis misalkan, boleh dalam satu niat. Kulu maka nalahu aslun fala yang takilu an asluhu bi mujarrodin niyah. Setiap perbuatan asal atau pokok maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. Niat pertama sedekah tapi berubah jadi menghutangi. Jadi yang dicatat adalah yang pertama, sedekah. Jadi nggak bisa. Termasuk dalam kegiatan sholat ya. Kalau kalian pertama maghrib, lalu tiba-tiba, oh ya ini saya sholat ngisya, maka batal. Harus dipilih salah satu ya, dan tidak bisa digabung dua-duanya. Dan tidak bisa berpindah. Yang awal sodakoh bukan hutang. Al-imanu mabniyatun ala lafad wal maqasid. Sumpah itu harus berdasarkan kata-kata dan maksud ya. Ini huruf qasam, wallahi, tallahi, billahi ini. Jadi kebiasaan bersumpah ini harus sesuai dengan tata cara Islam. Antara niat, cara, tujuan harus ada dalam garis lurus. Artinya niatnya itu harus ikhlas, caranya harus benar baik, dan tujuannya harus mulia. Ya, di sini sumpah harus berdasarkan kata-kata dan maksud. Niatu fil yamani taksisul lafdi al-am wala tak apa ini? Niat dalam sumpah mengkhususkan lafadz am umum ya, lafadz yang umum tidak menjadikan lafadz yang khos. Wala ta'mamul khos ya, lafadznya itu umum bukan khusus. Misalkan sodakoh aja wis, gak usah sodakoh untuk A, sodakoh untuk B ya. Tidak perlu. Langsung seperti tadi di awal bahwa niat itu untuk keseluruhan dari semua rangkaian. Tidak perlu setiap bagian itu niat. Dalam tanda tangan ditulis pembiayaan murabahah untuk membeli usaha warung kelontong. Dalam kenyataannya untuk kebutuhan lain. Ini contohnya yang nggak benar nih, seperti ini. Ya, sebenarnya dalam sistem perbankan itu bank sebenarnya tahu bahwa uang itu tidak digunakan untuk usaha. Ada yang tahu begitu. Tapi untuk mengakali itu mereka menggunakan kata-kata murabahah bil'am, murabahah untuk umum atau multiguna. Ya, pembiayaan multiguna. Silahkan digunakan untuk apa aja. Nah, akad yang digunakan murabahah. Padahal kalau murabahah itu harusnya barangnya itu ada dan terjadi transaksi jual beli di sana. Tapi dalam prakteknya tidak demikian. Bilangnya murabahah, bilangnya akadnya untuk A, untuk B, untuk C, tapi dalam prakteknya untuk yang lain. Nah, ini sebenarnya sudah cacat dalam perjanjian, tapi nggak tahu kenapa. Ya memang seperti itu prakteknya di perbankan. Ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ainahu wa akhta'u lam yadur. Sesuatu amal yang dalam pelaksanaannya tidak disyaratkan untuk dijelaskan, baik secara garis besar ataupun terperinci, kemudian ditentukan dan ternyata salah, maka kesalahan ini tidak membahayakan seperti tadi. Kalau sudah dikatakan murabahah bil'am, terserah mau buat apa ya. Kalau ternyata disebutkan khusus untuk beli motor, maka kalau itu kemudian digunakan untuk keperluan yang lain, maka itu yang namanya salah. Ya, makanya untuk amannya langsung bilang murabahah bil'am itu tadi teman-teman ya. Makanya menggunakan kaidah-kaidah lain untuk apa ya, berkilah gitu loh. Wa ma yastaritu fihi ta'ridu fal khata'u fihi mubtilun. Pada suatu amal yang dalam pelaksanaannya disyaratkan kepastian atau kejelasan niat, maka kesalahan dalam memastikannya akan membatalkan amal. Kalau memang bisa diumumkan ya, dibuat umum, dibuat luas niatnya, maka nggak perlu diperinci. Karena ketika diperinci dan ternyata salah, maka yang terjadi adalah batal akadnya gitu loh teman-teman. Maka hati-hati dengan niat tadi. Sholat berjamaah dengan niat makmum Pak Umar. Kemudian ternyata imamnya Pak Ali, maka tidak sah makmumnya ini kan. Makmum aja, nggak usah diniatkan makmum Pak Umar gitu, nggak usah. Karena memang nggak mensyaratkan itu. Oke itu teman-teman semuanya. Semua contoh di sini kelihatannya berbasis tentang ibadah. Tapi bisa dicontohkan dalam ekonomi, di mana kita harus bisa membedakan ya
Antara misalkan berdagang menutupi cacat dengan membohongi, dengan berkata jujur, ini sangat berbeda, ya. Order tidak sama dengan kenyataan, maka pastikan bahwa sesuai dengan kenyataan. Kemudian niat bayar hutang, tapi ya memang harus dibayar dan jangan berikan kesaksian palsu, dan sampean harus berani jujur. Konco, tresno. Di sini contohnya adalah ya. Maka hati-hati dengan hati. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.